Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-temanku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau memaparkan sedikit tentang peraturan pemerintah tentang tata kelola zakat. Yang pertama di sini saya adalah Jazuri Anwar dengan nomor induk mahasiswa 10 11 90 140 dari kelas Ahwal Sasiyah E dari kelompok ke-10. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang terkait kebijakan pemerintah terkait dengan tata kelola zakat. Yaitu yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang tentang pengelolaan zakat sebagai pegangan atau acuan dalam pelaksanaan tata kelola zakat. Di dalam Undang-Undang Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat diundangkan untuk mengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, yang dirasa Undang-Undang Nomor 38 ini sudah tidak mencukupi atau tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum di Indonesia, sehingga perlu adanya pembaruan hukum, yaitu dicetuskanlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang sesuai dengan pasal atau perkembangan zaman saat ini. Sesuai dengan pasal 1 dalam undang-undang ini, yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat itu terdapat beberapa titik poin yang sangat penting, yaitu undang-undang ini sebagai acuan dalam atau pedoman dalam pengelolaan zakat atau tata kelola zakat, yaitu mencakup tentang norma, standar, prosedur dan pertanggungjawaban atau laporan terkait dengan progresif tata kelola zakat itu. Latar belakang, selanjutnya kita masuk ke materi latar belakang. Latar belakang dan pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yaitu adalah yang pertama, bahwa negara adalah pada intinya menjamin kemerdekaan bagi tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing atau beribadah sesuai dengan atau menurut agamanya masing-masing, sehingga mau tidak mau negara harus melindungi atau menjamin kebebasan untuk memeluk agama ini dengan cara mencetuskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Yang kedua yaitu bahwasannya dalam menunaikan zakat adalah kewajiban bagi umat Islam, sehingga dari dasar inilah maka dicetuskanlah undang-undang tentang zakat ini. Selanjutnya yang ketiga yaitu tentang bahwasannya zakat merupakan peranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dibentuknya undang-undang atau pedoman bagi penyelenggaraan teknis zakat. Selanjutnya yang keempat adalah bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat harus dikelola secara lembaga sesuai dengan syariat Islam. Yang kelima yaitu bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 itu dirasa sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru. Serta yang terakhir bahwasanya berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, B, C, dan D serta E pada pembentukan undang-undang tentang pengelolaan zakat itu, maka perlu diundangkan atau diadakan atau dicetuskan perundang-undangan atau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan zakat ini. Sehingga apa yang telah saya sampaikan tadi, yaitu terkait dengan 6 perkara tadi, adalah
latar belakang atau pertimbangan bagi dicetuskannya Undang-Undang Nomor 23 ini. Baik, selanjutnya adalah pengelolaan zakat yang diatur dalam undang-undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Lalu apa saja sih lembaga untuk pendayagunaan atau pengelola zakat sebagai tata kelola yang diakui oleh pemerintah itu? Yaitu yang pertama ada Badan Amil Zakat Nasional atau sering disebut Basnas, yaitu lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Yang kedua yaitu Lembaga Amil Zakat atau disebut LAS, di mana lembaga ini dibentuk oleh masyarakat yang memiliki tugas untuk membantu pengumpulan, pendistribusian, dan juga pendayagunaan zakat oleh Basnas tadi. Selanjutnya yaitu ada Unit Pengumpul Zakat atau UPZ, di mana satuan organisasi yang ini UPZ ini dibentuk oleh Basnas untuk melakukan tugas yaitu pengumpulan zakat. Sehingga UPZ atau unit pengelola zakat pengumpul zakat ini adalah unit bentukan dari Basnas itu sendiri. Selanjutnya memasuki pokok pembahasan yang kedua yaitu tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Jadi pada intinya peraturan pemerintah ini dibentuk atau dicetuskan untuk melaksanakan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Ditetapkan peraturan ini adalah mengingat bahwa ketentuan pada pasal 13, pasal 14, pasal 16, pasal 20, pasal 24 dan seterusnya tentang pengelolaan zakat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, maka perlu untuk ditetapkan adanya peraturan pemerintah ini sebagai pelaksana atau peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Selanjutnya dalam undang-undang ini itu banyak sekali disinggung tentang apa sih isi dari tugas atau wewenang dari Basnas itu, yaitu banyak sekali dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 ini tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 itu mencakup 11 pokok pembahasan atau pokok penjelasan peraturan, yaitu yang pertama mencakup ketentuan umum, yang kedua kedudukan, tugas dan fungsi Basnas, yang ketiga adalah keanggotaan Basnas, yang keempat adalah keorganisasi dan tata kerja Basnas, yang kelima adalah organisasi dan tata kerja sekretariat Basnas, yang keenam lingkup kewenangan dan pengumpulan zakat, yang ketujuh persyaratan organisasi, yang kedelapan adalah pembiayaan Basnas, yang kesembilan adalah pelaporan dan pertanggungjawaban Basnas dan LAS atau Lembaga Amil Zakat, dan 10 adalah sanksi administratif bagi adanya penyelewengan atau pelanggaran peraturan, dan yang terakhir adalah ketentuan penutup. Inilah 11 pokok ini adalah yang menjadi pokok utama dari pembahasan atau isi dari adanya peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011. Selanjutnya bahwa dalam undang-undang ini dibahas mengenai fungsi Basnas itu sendiri sesuai dengan pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 itu adalah mencakup yang pertama adalah perencanaan bagi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Jadi tugas Basnas di sini yang tertera dalam pasal 3 ayat 2 PP
nomor 14 tahun 2014 itu adalah yang pertama untuk merencanakan, yang kedua yaitu melaksanakan, yang ketiga mengendalikan, dan yang keempat adalah melaporkan dan pertanggungjawaban dari adanya pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Jadi 4 pilar ini atau 4 tujuan fungsi dasar ini yang menjadi fungsi dibentuknya Basnas, yaitu perencanaan, pelaksanaan pengumpulan, pengendalian, dan pelaporan pertanggungjawaban. Selanjutnya yaitu kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu Inpres atau Instruksi Presiden. Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat sebagai acuan dan dalam pengoptimalisasian pengumpulan zakat, di mana Instruksi Presiden RI ini Instruksi nomor 3 tahun 2014 ini menginstruksikan kepada yang pertama para menteri terkait, yang kedua Jaksa Agung, yang ketiga Panglima TNI, yang keempat Kepala Polri, yang kelima pimpinan lembaga pemerintahan non-kementerian, yang keenam Sekretaris Jenderal, yang ketujuh Sekjen lembaga komisi negara, yang kedelapan para gubernur, yang kesembilan para bupati, yang kesepuluh ketua Basnas, yaitu yang isinya untuk melakukan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing lembaga yang telah disebutkan. Untuk tadi instruksi ini ditujukan fungsi masing-masing dengan Badan Amil Zakat Nasional dalam mengumpulkan zakat di lingkup kementerian, lembaga, sekretariat maupun daerah atau badan usaha milik negara atau lingkup kekuasaan masing-masing yang telah disebut di atas tadi, yaitu dengan cara yang pertama yaitu melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai zakat kepada seluruh pegawai dari instansi masing-masing. Yang kedua yaitu mendorong dan memfasilitasi pegawai atau karyawan beragama Islam untuk membayar zakat melalui Basnas. Khusus atau perkara khusus yaitu ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri, yaitu untuk mendorong gubernur dan wakil gubernur dan kepala daerah setingkat bupati atau wali kota untuk melakukan optimalisasi pengumpulan zakat di satuan kerja atau organisasi perangkat daerah dan atau badan usaha milik negara atau lingkupan daerah masing-masing. Yang kedua khusus kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, itu diinstruksikan untuk mendorong direksi atau pimpinan untuk melakukan optimalisasi pengumpulan zakat bagi karyawan-karyawan pada badan usaha di lingkungan badan usaha milik negara melalui Badan Amil Zakat Nasional. Selanjutnya yang terkait dengan Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2014 ini tentang optimalisasi penggunaan zakat, pengumpulan dana zakat, itu Basnas berperan untuk melakukan registrasi bagi muzaki. Diinstruksikan kepada Basnas bahwa Inpres ini, Instruksi Presiden ini diinstruksikan secara khusus kepada Basnas untuk melakukan registrasi bagi muzaki, membuat mekanisme teknis pengumpulan zakat di lingkungan kementerian, dan melakukan pengumpulan zakat di lingkungan kementerian, serta menyampaikan laporan hasil pengelolaan zakat di kementerian atau lembaga terkait. Selanjutnya yaitu yang keempat, yang poin terakhir, yaitu tentang pelaporan dan pengawasan pengelolaan zakat, di mana pelaporan dan pertanggungjawaban Basnas dan LAS itu sesuai dengan pasal 73 PP atau Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014 bahwa LAS lembaga amil zakat itu wajib melakukan atau menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak,
sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Basnas dan pemerintah setiap 6 bulan sekali atau di akhir tahun. Selanjutnya di pasal 74 bahwasanya perwakilan LAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lain kepada LAS dengan menyampaikan tembusan kepada pemerintah daerah dan kepala kantor wilayah Kemenak provinsi dan kantor Kementerian Agama di kabupaten masing-masing. Sebagai kesimpulan dari penjelasan saya terkait dengan peraturan pemerintah terkait dengan pengelolaan zakat, itu bahwasanya dapat disimpulkan dari ditetapkannya peraturan pemerintah baik Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2011 tahun 2014 sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 serta Instruksi Presiden Nomor 14 Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 itu dapat kita simpulkan bahwasannya dalam pelaksanaan zakat, tata kelola yang baik itu sangat diperlukan oleh lembaga pengelola zakat yang dalam hal ini adalah Basnas dan LAS serta OPZ atau organisasi pendaya guna zakat untuk meningkatkan kinerja secara profesional dalam rangka memenuhi kepentingan pelaporan dan pertanggungjawaban. Dapat kami rinci bahwasanya ada beberapa prinsip utama dalam tata kelola yang baik dari beberapa lembaga yang terkait, yaitu yang pertama adanya transparansi atau penyampaian keterbukaan informasi kepada pemangku kepentingan. Itu merupakan salah satu juga prinsip bagi tata kelola yang baik. Yang kedua, prinsip tata kelola yang baik yaitu accountability atau prinsip amanah akuntabel dalam mengelola dana zakat yang diterima. Yang keempat yaitu independensi atau berdiri atas independensi masing-masing. Yang kelima yaitu fairness, yaitu bahwasannya harus berusaha semaksimal mungkin untuk bersikap adil dalam mendistribusikan dana zakat, infak dan sedekah kepada pihak yang berhak mendapatkannya. Yang terakhir yaitu bahwasannya adanya syariah compliance, bahwasannya penghimpunan atau pendistribusian atau pengumpulan atau pengorganisasian atau juga pelaporan dan yang lainnya harus didasarkan atas ketentuan syariat Islam. Mungkin 6 ini yang menjadi yaitu 6 prinsip ini yaitu transparansi, accountability, responsibility, independensi, fairness, syariah compliance, itu yang menjadi salah satu ciri dari prinsip-prinsip tata kelola yang baik menurut undang-undang. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf terkait dengan materi peraturan pemerintah terkait dengan tentang pengelolaan zakat atau tata kelola zakat. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.